Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu saudara dengan saya. Selamat bertemu kembali. Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Ini pertanyaan yang kedua dari Pak Edi, yang pertama saya sudah jawab mengenai nama Yesus. Yang kedua sudah jawab Japri ya Pak Edi ya. Karena saya tidak mau pertanyaan ini dijawab nanti jadi ribut ya. Ini sangat pribadi sekali dan pertanyaannya sangat sensitif. Maka saya jawab secara tertulis Pak Edi ya. Kita langsung pertanyaan Pak Edi yang ketiga. Tentang ular di Taman Eden yang bisa bicara mencobai Adam. Mengapa Adam tidak nampak heran ada ular bisa bicara? Apakah pada zaman itu memang binatang dapat berbicara? Pak Edi, pertama-tama kita harus ingat, ular tidak berbicara kepada Adam. Dia bicaranya kepada Hawa. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3. Ayatnya yang ke-1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, ular berbicara kepada perempuan itu tidak dikatakan berbicara kepada Adam. Yang kedua, mengapa Adam tak nampak heran? Ya, karena dia bicaranya bukan Adam. Nah, pertanyaannya, pada waktu ular ini yang adalah penampakan iblis, bisa berarti iblis memang menampakkan diri dalam bentuk ular. Bisa juga iblis merasuki ular itu. Karena ular itu merupakan lambang yang tepat bagi iblis, karena iblis itu punya sifat yang penggambarannya seperti keberadaan ular. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi sifat iblis yang paling utama yang dikatakan oleh Sang Kristus di sini adalah dia pembunuh dan pendusta. Nah, gambaran yang tepat memang tidak ada binatang lain yang bisa menggambarkan iblis. Karena ular itu punya lidah yang bercabang. Dan kalau kita mengatakan orang itu bercabang lidah, artinya orang itu berdusta, ngomong bohong. Nah, kalau karena itu tidak mungkin lah itu dilambangkan sapi atau ayam, atau dilambangkan burung. Tidak mungkin, karena tidak ada binatang-binatang yang lain yang punya lidah bercabang kecuali ular. Oleh karena dengan lidahnya bercabang itu melambangkan iblis. Maka itulah yang dipakai iblis, melambangkan dirinya. Dan kedua, ular ini mulutnya bisa ada racun. Sehingga orang kalau digigit ular kena racunnya pasti mati, atau disemprot dengan racun dari mulutnya. Maka dengan mulutnya yang beracun dan lidahnya yang bercabang, itu tepat menggambarkan sifat iblis yang utama, yaitu pembunuh dan pendusta. Jadi, kalau seandainya iblis itu merasuki ular, itu menggambarkan, kan itu tepat gambaran mengenai sifatnya. Atau iblis itu berwujud ular, itu mungkin saja. Hanya Alkitab tidak menjelaskan apakah iblisnya berwujud ular atau iblisnya merasuk pada ular. Dan ini menunjukkan bahwa kejatuhan alam malaikat sudah terjadi. Karena iblis sudah masuk ke Taman Eden. Berarti malaikat yang jahat, ya kalau secara tradisi kita sebut Lucifer, sudah jatuh. Sudah menjadi iblis. Jadi penciptaan manusia itu terjadi sesudah kejatuhan alam malaikat itu. Nah, pertanyaannya, karena alamnya sebelum kejatuhan ini tidak sama dengan alam kita,
Dan kalau memang ular ini adalah iblis, coba kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang Ular disebut tua maksudnya iblis, ular dari zaman kuno, zamannya Adam maksudnya. Terus yang disebut iblis atau satan. mereka ular tua, ular dari zamannya Adam itu disebut iblis dan atau satan. Nah, karena alamnya itu belum ada kejatuhan, kita tidak tahu keadaan alam waktu itu gimana. Apakah memang ular itu berbicara dengan suara seperti yang kita ngerti, atau menggunakan intuisi? Karena dia setan ya, setan kan bisa membisik. Dia makhluk roh ya. Bisa saja dengan desisanya itu, desisan ular ditangkap oleh Hawa sebagai suara yang berkata kepada dia, karena ular selalu membisikkan manusia sampai sekarang pun. Kalau orang kedatangan roh jahat, dia mendengar roh itu berbicara, tapi orang sebelahnya kan nggak dengar. Ya, dari pengalaman orang yang bertemu dengan roh jahat itu, mereka mendengar suara suruh gini, tapi yang dengar dia sendiri saja, orang lain tidak dengar. Nah, mungkin itu kejadian seperti itu. Sehingga dengan demikian Adam tidak jadi heran ketika ular itu berbicara pada Hawa, karena mungkin yang mendengar hanya Hawa saja. Melalui intuisi, melalui cara setan untuk membisikkan sesuatu kepada manusia. Jadi, kalau tidak ada keheranan dari pihak Adam atas bicaranya ular itu, ya karena alamnya beda dan cara komunikasinya roh jahat dengan manusia itu juga beda. Alamnya bukan alam yang telah jatuh ini, jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kita jangan heran kalau Adam tidak heran, karena pertama, bukan Adam yang diajak bicara. Yang kedua, mungkin cara bicaranya bukan dengan suara yang bisa didengar seperti kita ini. Mungkin dengan caranya iblis yang selalu membujuk manusia dengan bisikan-bisikan dalam hati, dalam telinga yang hanya didengar oleh orang yang diajak bicara itu saja. Begitu ya Pak Edi? Itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Edi. Kiranya bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.